أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ikhwati fillah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang semoga dengan syukur kita ini mengundang ataupun menambah nikmat Allah yang lainnya. Kita yakini sebuah firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ini bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Maka jangan lupa kita untuk bersyukur. Apapun keadaan kita, insyaallah masih ada banyak hal yang layak untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam lisan, syukur dalam hati kita, syukur dalam lisan kita, dan syukur dalam perbuatan kita semuanya. Terlebih di bulan Ramadan yang penuh dengan barokahnya ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita merupakan bagian dari umat baginda Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir insyaallah. Sebelum saya memulai kajian hari ini terkait hadis Arba'in An-Nawawiyah, saya ingin menyampaikan sebuah kisah hikmah. Kisah ini adalah kisahnya para prajuritnya Raja Iskandar Zulkarnain. Ya, antum pasti kenal siapa Zulkarnain itu, Iskandar Zulkarnain. Pada suatu ketika dalam sebuah perjalanan, ketika mereka hendak menaklukkan suatu daerah atau wilayah, sang Raja Iskandar Zulkarnain berbicara kepada seluruh pasukannya, wahai pasukanku, wahai para tentaraku, malam hari ini kita akan menyeberangi sungai untuk menuju pada sebuah daerah. Maka apa yang kalian injak di dalam sungai itu, ambil semuanya. Titah daripada sang raja ini kemudian dipahami tiga hal ataupun tiga bagian oleh para sahabatnya. Bagian pertama adalah orang yang cuek. Ngapain juga sih kita ngambil, paling juga batu apalagi sih, kotoran, sampah gitu ya. Ini malah membebani hidup kita, membebani perjalanan kita. Dia nggak ngambil sama sekali. Bagian yang kedua atau golongan yang kedua ini adalah orang yang mengambil tapi dia tidak sungguh-sungguh, sekedar melaksanakan perintahnya aja, melaksanakan tugasnya. Dia ambil, sekiranya dah cukup sedikit aja lah, kemudian dia beranjak. Nah, bagian yang ketiga teman-teman sekalian adalah bagian yang totalitas memenuhi ataupun mentaati perintah daripada raja tadi. Dia kemudian mengambil sebanyak-banyaknya yang terinjak di dalam sungai tadi itu. Ya, ambil, dimasukkan ke dalam karung, dibawa susah payah. Jadi bayangin aja, orang yang bagian pertama tadi pasti akan santai ya, saya nggak membawa apa-apa, pas karung saya kosong, saya santai aja gitu ya. Nah, dia merasa santai gitu, nggak ada beban sama sekali. Bagian yang kedua, ya ada beban sih, cuma nggak banyak ya. Bebannya sedikit, nggak banyak. Nah, bagian yang ketiga sangat kepayahan, teman-teman. Sangat payah sekali, lelah, letih, kadang-kadang sesekali istirahat gitu. Tapi kemudian setelah sampai pagi hari, ya, sang Raja Zulkarnain berkata kepada para pasukannya, baik para pasukan, sekarang kalian buka, kalian keluarkan apa yang ada di dalam karung kalian yang tadi malam kalian ambil dari apa yang kalian injak. Semuanya mengeluarkan. Yang nggak bawa apa-apa mau dikeluarin apa? Nggak ada yang dikeluarin, nggak ada isinya kan. Yang bawa setengah atau mungkin seperempat dikeluarin juga. Kaget. Ternyata isinya intan dan berlian. Menyesal. Nah, bagian yang pertama tadi tahu, orang yang kelompok kedua mengeluarkan apa yang tadi dibawa itu kaget juga. Ternyata isinya luar biasa ya.
aduh kenapa saya nggak ngambil gitu. Dan bagian yang ketiga, orang yang bersusah payah tadi ketika dikeluarkan isinya, wah Masya Allah, puas, banyak ini, saya ambil banyak ternyata, puas. Teman-teman sekalian, kita tarik sebuah ibroh atau sebuah nasihat dari cerita tadi itu. Kita berada dalam fase bulan Ramadan, insya Allah ya. Ini sudah hari keberapa? 16 ya, sudah setengah lebih ya insya Allah. Nah teman-teman sekalian, apakah kita termasuk golongan yang pertama yang santai saja aja, nggak mau ngambil bagian, nggak mau ngambil beban dalam Ramadan ini? Temennya tilawah, ngapain juga tilawah. Temennya qiyamul lail, ngapain juga qiyamul lail. Kita mau puasa aja cukup sama sholat. Yang kedua, bagian kedua, ya tilawah cuman enggan-engganan gitu ya. Ya zikir cuma enggan-engganan, sedekah ya enggan-engganan gitu. Apa yang ketiga, sungguh-sungguh totalitas menggunakan Ramadan kali ini untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diminta untuk memilih, pasti kita milih nomor berapa? 3 ya pasti ya. Insya Allah dengan kita sungguh-sungguh mempersiapkan hari kita. Dari hari kita ini, ibarat kita ini mencatat aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Nanti di yaumul akhir, catatan kehidupan kita ini akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semuanya diputar. Saat kita ibadah, saat kita sendirian, saat kita sama teman, semuanya diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik gitu ya. Baik. Saya akan lanjutkan kajian terkait dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang ke-13. Ada yang sudah hafal hadis 13? Hadisnya pendek tapi syarat dengan makna, akan kita kupas nanti. Hadisnya saya bacakan ya. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, saya ulangi ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, coba kita akan kupas. Ada yang tahu artinya? Teman-teman yang di rumah ada yang tahu artinya? Ya, baik, kita baca artinya. An Abi Hamzah, dari siapa? Abu Hamzah. Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khadimi itu pembantu. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin nabiyyi dari Rasulullah, dari Nabi, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta sampai yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia itu mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Berat nih hadis nih. Tidak beriman salah seorang di antara kita sampai kita itu mencintai saudara kita sama dengan kita mencintai diri kita sendiri. Antum sudah cinta sama saudara kalian sama dengan diri kalian sendiri? Sudahkah? Mari kita bedah hadis ini nanti. Ini bagian hadis yang luar biasa. Nah, teman-teman, apa kita dalam satu komunitas di Al-Huda ya, yang di SMP, di SMA, kita terhimpun dalam satu komunitas di pondok pesantren semuanya, tidur satu ruangan, jangan sampai ada jotaan di antara kita. Tahu jotaan? Pertengkaran. Hatinya nggak menyatu. Tuh. Nah, kita bedah nih. Ya, syarahnya kita coba oncei, kita coba buka di sini. Yang pertama adalah syarah dari hadis ini,
seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagikan satu jiwa. Jika dia mencintai saudaranya, maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. Teman-teman, antum dengan teman kalian itu sama dengan ibarat satu tubuh. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan. Kalau tangan kita kena pisau, bibir kita gimana? Aduh, gitu kan? Mata kemudian agak sedikit sipit gitu. Mungkin juga air mata keluar kan? Tidak mungkin tangan kita kena apa itu? Kena benda tajam. Wah, rasain lo tangan. Nggak mungkin kan? Rasain lo tangan. Nggak mungkin gitu. Kita akan mengadu, ya Allah, astagfirullah gitu. Paling begitu ya. Itu ibarat satu tubuh. Nah, begitu juga kita dengan saudara kita. Nah, saudara kita ini ibarat adalah tubuh kita juga. Nggak boleh ya kita sakit, kemudian ada saudara kita sakit misalkan, kita cuekin, kita diemin, kita nggak ajak ngobrol, nggak boleh. Ini kita sudah nggak sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai kalian itu mencintai saudara kalian sama kalian mencintai diri kalian sendiri. Tuh. Maka kalau kita punya masalah dengan teman, segera selesaikan. Akhwat dengan sesama akhwat ya, selesaikan segera, jangan sampai berlarut-larut. Ikhwan dengan ikhwan, selesaikan. Kalau perlu nih kasih hadiah temannya. Hari ini adalah hari ulang tahun atau hari lahirnya teman kalian. Kasih kado hadiah. Gak apa-apa ngasih hadiah, tapi bukan dalam rangka merayakan ya. Dalam rangka untuk membahagiakan dia, gak apa-apa. Oh, teman saya ini sukanya adalah ini misalkan sukanya nasi goreng. Sesekali dikasih hadiah nasi goreng. Nih, saya kasih hadiah nasi goreng. Wah, teman saya baik banget ngasih nasi goreng pada saya. Jangan kebalik. Kalau teman kita banyak rezekinya, banyak makanannya, kita datang, saya minta dong gitu. Begitu nggak ada apa-apanya, ngapain kamu kesini gitu. Jangan. Maka kita, teman-teman sekalian, teman kita dengan teman yang lain ya, itu adalah ibarat satu jiwa, satu tubuh. Jadi kalau teman kalian sakit, kalian ikut merasakannya. Kalau teman kalian bahagia, kalian ikut juga adalah merasa bahagia itu. Jangan sampai teman kalian bahagia, aduh gimana caranya yang nggak bahagia nih? Saya nggak suka dia bahagia. Bahaya kalau begitu ya. Teman kalian sedih, rasain lo ya. Jangan sampai teman kalian sedih, datang hibur. Mbak, apa yang bisa saya bantu? Aduh, kan seneng aja. Saya mau curhat, boleh? Ayo kita ngobrol. Nanti besok curhatnya dikasih tahu orang lain, jangan gitu ya. Curhat itu kalau teman kalian ngajak curhat sama kalian, cukup kalian aja yang tahu. Jangan disebar luasin kepada yang lain. Yang pertama nih ya, kita sama teman kalian, sama teman kita itu adalah satu tubuh. Jadi satu tak sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan. Yang kedua, teman-teman sekalian, hendaklah kita ini menjauhkan perbuatan hasad atau dengki, dan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kesempurnaan iman. Hasad, ya. Hendaknya kita ini menjauhkan hasad atau dengki. Ini Imam Ibnu Taimiyah mengatakan al-hasadu wal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Tadi sudah saya katakan, kalau teman kalian bahagia, kalian nggak suka itu apa? Hasad. Teman kalian nilainya baik, kalian nggak suka itu namanya apa? Hasad. Teman kalian diterima di perguruan tinggi favorit, kalian nggak suka itu namanya apa? Hasad. Teman kalian dijenguk orang tuanya, kalian nggak suka itu namanya? Hasad. Teman kalian dapat hadiah dari ustadz, dari sekolah, dari pondok, kalian nggak suka itu namanya apa? Hasad. Sandalnya baru, kalian nggak suka namanya apa? Itu, hati-hati. Kalau teman kalian dapat nilai bagus, wah barokallah, mantap, saya suka ini. Itu dong.
sendalnya, keren sendalnya baru bre, wah itu. Jangan sampai sendal kayak gitu maka juga bisa beli gitu. Kan tatapan mata kita, sinis kita kan kelihatan. Jilbabnya baru, paling juga harganya 10.000 dapat 3. Itu berarti kita sinis, nggak suka. Tapi kalau teman kita kena kemalang atau kena ketimpa musibah, kita senang. Syukurin lo, rasain lo, nggak ada teman, semua nggak suka sama lo, ngapain ya? Hati-hati teman-teman sekalian, merusak ini hasad itu. Ya, sebuah surat yang mengisahkan tentang hasad itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai akhir itu. Itu kalau mau pelajari itu, buka itu. Tentang hasad. Hati-hati ya. Jadi hati ini, teman-teman, hati ini adalah raja yang menggerakkan diri kita, yang menguasai diri kita semuanya. Maka jaga baik-baik hati kita, jangan sampai kita ada rasa nggak suka sama orang lain terkait dengan sikap. Kita boleh nggak membenci orang lain, bukan membenci sifat orangnya, tapi karakter. Contoh, si A ini kalau belum jam 5 belum jam 6 pagi belum bangun sholat subuh, aku benci sama dia, boleh nggak? Nggak boleh. Yang dibenci apanya? Sifatnya, karakternya, akhlaknya, ini dibenci boleh, tapi kita punya kewajiban untuk nasihatin, lurusin. Nggak boleh kemudian kamu suka bangun siang, jangan deket-deket aku saya takut ketularan. Jangan ya, jangan. Apalagi satu asrama, satu kelas, teman-teman sekalian. HP-nya baru, suka, teman saya punya HP baru ya, kapan saya bisa punya HP kayak gitu? Puji aja dikasih, alhamdulillah HP baru, alhamdulillah barokallah gitu kasih. Kalau kita qanaah, nerimo, dalam bahasa Jawa itu nerimo, insya Allah Allah akan berikan rasa tenang dalam diri kita. Tapi kalau kita kurang aja, gitu ya. Nah teman-teman, hasad ini ada tiga tingkatan, nyampe nggak waktunya? Tingkatan yang pertama adalah ini, tingkatan hasad nih. Berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang meski tidak berpindah padanya. Temannya dapat sepeda motor baru, dibeliin dari orang tua. Mudah-mudahan motornya hilang tuh. Doanya jelek ya. Doanya temannya dapat handphone baru. Saya nggak suka dia dapat handphone baru. Mudah-mudahan handphonenya rusak, dicuri orang, gitu ya. Ini yang pertama tingkatannya. Setidaknya dia tidak suka dengan keberadaan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Yang kedua, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, lalu berkeinginan nikmat tersebut berpindah padanya. Jadi berangan-angan nikmat yang ada pada seseorang itu hilang dan dipindahkan oleh Allah kepada dia. Apalagi misalkan gini, tapi dalam fastabiqul khairat boleh ya, dalam artian misalkan teman saya sudah selesai 30 juz, boleh nggak kita iri? Boleh, nggak apa-apa kalau gitu. Teman saya rajin sholat malam ya, boleh nggak iri? Boleh. Jangan bagus, jangan mulai terus, bagus ya, doakan saya tetap istiqomah, nggak usah mulai, jangan gitu ya. Jangan kita harus terlecut dalam kebaikan, tapi dalam hal duniawi nggak boleh. Ada teman kalian mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang kedua ini ya, kalian tidak suka dan berharap supaya nikmat itu pindah kepada kalian. Ini tingkatan kedua. Dan ketiga, ya tingkatan yang hasad kedua ini haram ya. Pertama dan kedua itu haram ya, tapi yang pertama lebih ringan. Dan tingkatan ya yang ketiga adalah tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun ia ingin orang lain tetap dalam keadaan yang miskin dan bodoh. Pokoknya nggak punya maksud sama orang lain, tapi dia tetap berharap orang lain itu tetap dalam keadaan miskin dan bodoh. Ya teman kalian, pokoknya gitu aja lah. Kamu nggak usah banyak teman, kayak gitu-gitu aja. Kamu nggak usah pintar ya, kayak gitu aja. Nggak usah kaya ya, cukup kayak gitu-gitu aja gitu. Itu hasad. Ngeri, ini pekerjaan hati. Harus kita cek lagi teman-teman sekalian. Yang keempat, itu tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Ya samalah kita levelnya, jangan gini. Jadi tidak ingin nikmat orang lain itu hilang, cuman dia ingin
levelnya itu sama dengan dia. Coba kita cek, ada nggak di antara keempat ini di antara kita? Ada sesekali ya. Kalau ada sesekali atau ada 1, 2, 3, aduh kita bayangin istighfar ya. Astagfirullah ya Allah, kenapa saya banyak hasad ini? Nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau masih ada tidak suka sama teman, sekarang kita banyakin istighfar. Kita perbaikin hati kita, ya. Teman-teman sekalian, itu terkait dengan referensi ataupun tentang dengan hasad tadi ya. Jadi kita nggak boleh tidak suka pada orang lain sampai kemudian kita jauh dengan dia gitu. Nah, syarahnya yang ketiga adalah iman dapat bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bisa bertambah ataupun berkurang. Tambahnya iman itu dengan apa teman-teman? Dengan ketaatan ya, benar ya. Tambahnya iman kita itu dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kerjakan sholat tepat waktu, berjamaah, ya tumaknina, kemudian kita baca Quran, banyak kita baca Quran, tilawah Quran, zikir kita banyak, sedekah kita ada, insya Allah iman kita akan naik, betul? Tapi begitu ada kemaksiatan, kita lakukan kemaksiatan, iman kita turun. Ibaratnya gini teman-teman, ketika kita melakukan satu dosa, itu ada satu nuktah, ada satu titik dalam hati kita. Tek. Ketika dosa itu kita gempur dengan istighfar, astagfirullahaladzim, kita perbanyak istighfar, maka nuktah itu, titik itu akan hilang. Titik hitam itu akan hilang. Tetapi ketika setiap dosa itu kita biarkan titik, hati kita akan gelap. Saat hati gelap, hati nggak bisa buat bercermin. Ya, saat hati kita gelap, hati nggak bisa bercermin. Ingat kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati itu digolongkan dalam 3 tingkatan. Satu qalbun, apa teman-teman? Qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang tadi itu ibadahnya bagus, sholatnya bagus, zikirnya bagus, ingat Allah terus itu. Yang kedua apa? Hati yang sakit, qalbun marid. Ya sok sholat seorang, sok tilawah seorang gitu. Itu qalbun marid, hatinya sakit, ada hasadnya gitu ya. Yang pertama tadi insya Allah nggak ada hasadnya, ikhlas dia, hasadnya nggak ada. Yang kedua sudah ada hasadnya. Yang ketiga adalah qalbun mayit. Qalbun mayit apa? Qalbun mayit itu hati yang mati. Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim, insyaallah. Jadi Allah sudah mengunci hati kita. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci hati kita sama Allah kalau sudah hatinya mati. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang kedua yang marid, yang hati yang sakit tadi bisa diobati ya dengan cara ya memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, ya. Kita tafakur kepada Allah. Tapi yang ketiga sudah kunci mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Penglihatannya sudah dikunci, artinya sudah enggak bisa menerima kebaikan. Pendengar ya. Wa ala absarihim, juga penglihatannya juga dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih yang mana? Qalbun salim, qalbun marid, apa qalbun mayit? Salim mesti ya, hati yang sehat ya, benar ya? Mari kita cek hati kita sekarang. Sudahkah kita maafkan kesalahan teman-teman kita? Kalau akhwat, sudah memaafkan teman-teman kalian? Sudah? Kalau sekarang ini di bulan Ramadan kita tidak mampu memaafkan teman kita, Masya Allah, lantas di bulan apa kita akan maafkan teman kita? Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Ikhwan, ada yang punya masalah dengan teman kalian? Segera maafkan kalian, teman kalian. Rangkul teman kalian. Mereka adalah teman kalian, teman seperjuangan. Jangan biarkan ada di antara teman kita yang sakit hatinya gara-gara sikap dan karakter kita yang gak mau peduli dengan dia. Ada satu saja kita nyakitin teman kita, ya, dan dia gak ridho sama kita, nanti dipertanggungjawabannya di hadapan Allah loh, hitung-hitungan loh. Hati-hati, maka hatinya dia bersihkan ya, hati kita bersihin. Kalau ada teman kita yang kurang ini ya, yang tersisi ataupun kurang mendapat perhatian, yuk sekarang kita rangkul, saatnya momentum bulan Ramadan ini kita menyatukan jiwa kita. Ingat hadis ke-13, hadis Arba'in yang Ustaz sampaikan.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sederhana tetapi syarat dengan makna. Teman-teman sekalian, ayo kita satuin hati kita ya. Jangan sampai ada teman kita yang tergores karena sikap dan tutur kata kita gitu. Ada yang logatnya, ada kalau misalnya logatnya keras, dia logatnya itu Batak misalkan, apa pula ini misalnya. Tapi kan dia nggak punya maksud untuk, memang gitu intonasinya. Maka kita harus kenal saudara kita itu. Dia memang suaranya kenceng, cuman dia nggak marah gitu ya. Ada yang lemah lembut. Apa? Kamu kalau ngomong yang keras sih gitu. Apa? Yang reda. Iya, dia biasanya ngomong gimana gitu. Maka kita harus kenal sama teman kita. Jangan suka bully ya. Ustadz, dia itu Ustadz kalau di kelas tidur mulu. Wah, itu kan pembulian ya. Contoh lagi, kok bau banget sih? Itu udah bullying teman-teman sekalian. Sudah menunjukkan rasa tidak suka kepada teman kita. Nah, Ramadan. Kalau misalkan kita mendapati yang kurang pas, misalkan jilbabnya pink, tapi bawahnya apa ya? Misalkan bawahnya abu-abu. Cocok nggak? Kira-kira cocok nggak? Wah, nggak usah dibully. Kamu mode dari mana nih? Ya udah, bagus nih. Wah, bagus gitu aja. Tapi bukan bagus ya bagus. Tapi kan ngejek gitu, bagusnya bilang gitu ya. Gitu. Sepatunya biru, sepatunya pink. Kalau saya sering pink ya. Celananya putih, kayak yang laki-laki ya. Atasannya biru, topinya kuning. Wah, pelangi nih. Jangan dibully ya. Ya, jangan dibully. Kalau ada teman kita punya kekurangan, ya ditutupin aib. Setiap kita kan ada kesini karena aib kita ditutupi sama Allah, betul? Betul kan? Ustadz juga berani berbicara kayak gini karena aib Ustadz itu tutup. Kalau aib Ustadz dibuka di sini, nggak berani saya bicara di sini. Malu, karena dosa-dosa saya jauh lebih banyak. Saya khusnudzon kalian ini masih usia rata-rata masih remaja ya, masih sedikit kesalahannya dibandingkan dengan Ustadz yang sudah 38 tahun beredar di atas muka bumi ini, sudah sekian lama dosa-dosa. Ya, yang keempat adalah syarahnya kita ini menyatukan hati kita, teman-teman sekalian. Ta'liful qulub. Maka di dalam doa Robitoh Allah ajarkan ataupun seorang syekh ya, seorang kiai dari Mesir sana mengatakan, dari Hasan Al-Banna ya, Kiai Hasan Al-Banna mengatakan doa Robitoh, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Apa artinya? Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa hati-hati ini apa? Biasanya kalau pacaran sering dibaca ya. Qad ijtama'at ala mahabbatik. Mahabbah itu apa? Cinta. Wal taqat ala ta'atik. Wa tawahadat ala da'watik. Wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathikillahu marabitataha. Maka kuatkanlah ikatan pertaliannya ya Allah. Maka kalau kalian baca doa Robitoh itu, teman-teman sekalian, ingat wajah kalian, wajah teman kalian. Oh si A, oh si B, oh si C, oh si D. Diingat semuanya supaya apa? Terpaut, ada kekuatan hati di antara kalian dengan teman kalian. Wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Terus fawathikillahuma wabitutaha wa timutaha wa diha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduruha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik. Hidupkanlah kami dengan makrifat kepadamu. Ini yang kedua, wa amit ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah kami semuanya dalam syahidi jalanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah teman kalian ada yang sudah mendahului ya, Mbak Nurul, angkatannya Mbak Masna. Insyaallah dia syahid, mudah-mudahan Allah syahid, berikan syahid kepada dia. Karena apa? Dia meninggal di bulan Ramadan insyaallah ya. Benar ya Mbak ya? Di bulan Ramadan. Yang kedua dalam jihad menuntut ilmu di sini. Ingat seorang yang menuntut ilmu, kemarin Ustaz sampaikan adalah jihad, betul ya? Jihad. Nah, antum semua ini jihad. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap semangat. Ya.
semangat semuanya. Yang di pondok, yang di rumah halo ya, tetap semangat. Tetap semangat. Jangan sampai Ramadan kita berlalu dengan kesia-siaan. Mari kita lihat, kita list kembali. Ada nggak hati ini nggak suka pada seseorang? Satu aja nggak suka, segera cari. Telepon kalau perlu, ya Allah. Kalau mendekat, segera cari dia, minta maaf. Kalau Ramadan ini kita gagal membina hubungan dengan saudara kita, berarti kita Ramadannya belum serius. Ya teman-teman, saya ingatin ya. Selesaiin masalahnya. Kalau ada masalah teman-teman, jangan sampai masalah itu menjadi sebuah bara dalam diri kita. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah memberkahi setiap aktivitas yang kita lakukan. Semoga Allah menyatukan hati-hati kita semuanya ya. Allah hindarkan kita dari perpecahan. Allah hindarkan kita dari segala hal yang bisa menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan dalam kajian pas jam 17. Saya jam 17 setengah jam aja, nggak usah lama-lama ya. Biasanya kalau Ustaz yang lain sampai jam berapa? Setengah jam ada ya, nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama, aduh, bosen nanti ya. Nanti kalau ini kan udah cukup, nanti bisa kita lanjutkan insya Allah di kesempatan yang akan datang mudah-mudahan. Kalau ada Ustaz ngomong ada yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman sekalian. Yang di rumah atau yang di pondok ya sama saja. Kalau ada kata-kata Ustaz yang ngena gitu ya, ngena yang kalian itu mestinya ngenaknya gimana? Ustaz ini nyindir atau gimana sih itu? Enggak, Ustaz enggak nyindir, enggak. Ini bagian dari nasihat yang saya sampaikan kaitan dengan pelajaran hadis ke-13 tadi. Gimana tadi hadisnya? Bunyinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gampang ya. Riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Nanti dihafalkan, dibuka lagi hadis arba'in. Ini nomor berapa tadi? 13 insyaallah. Demikian teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi